Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada kesempatan kali ini Kak Furkon akan membahas materi polinomial, yaitu subbab yang kedua, yaitu konsep teorema sisa pada polinomial. Ini merupakan materi matematika peminatan kelas 11. Oke, silakan disimak materinya teman-teman. Jangan lupa untuk siapkan alat tulis dan buku supaya teman-teman juga bisa mencatat hal-hal yang penting ya di dalam video ini. Oke, jadi materi yang kita bahas di dalam video ini itu adalah teorema sisa. Jadi untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru menonton video di channel ini, teman-teman bisa cek deskripsi video karena sudah terbahas subbab yang pertama, yaitu tentang bentuk umum polinomial atau suku banyak. Oke, sekarang kita bahas yang teorema sisa. Jadi kalau kita melakukan pembagian itu nanti ada yang dinamakan sisa ya teman-teman. Jadi kalau nggak ada sisanya berarti sisa 0. Atau secara matematis kita bisa simbolkan seperti ini. Kalau fx dibagi gx itu sama dengan hx ditambah dengan xx per gx juga. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kita membagi sesuatu nanti ada yang dinamakan sisa dan hasil bagi. Nah, ini fx itu adalah polinomialnya, kemudian gx itu adalah pembaginya, dan hx itu adalah hasil bagi. Terakhir xx sx itu adalah sisa. Ini adalah simbol ya kan teman-teman, hanya simbol dari suatu pembagian. Tapi kalau di sini polinomial ini lebih ke aljabarnya nanti ya. Jadi kalau kita di SMP itu kan kitanya hanya sebuah bilangan, tetapi kalau di SMA jenjang SMA nanti lebih ke aljabar atau polinomialnya. Atau bentuk di atas ini bisa dituliskan juga seperti ini. Fx sama dengan hx dikali gx ditambah dengan sx. Nah, seperti ini. Semua unsur dikali gx kan menjadi bentuk yang bawah ini ya, teman-teman. Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Ini adalah gambaran dari teorema sisa itu seperti apa. Nah, ini. Oke, kita lanjut bahwa di sini ada beberapa istilah ya. Ada fx, ada beberapa simbol ya kan. Ada fx, ada hx, ada gx, ada sx. Nah, ini sudah kita tuliskan dulu supaya teman-teman paham ya. Jadi fx itu adalah suku banyak yang dimaksud atau polinomialnya ya, atau suku banyaknya. Itu fx. Kemudian ada gx. Nah, kita tuliskan juga gx itu adalah berfungsi sebagai pembaginya ya teman-teman, pembagi. Jadi dibagi apa? Nah, itu adalah gx. Oke. Kemudian yang berikutnya ada hx. Nah, hx itu adalah hasil bagi. Oke. hx itu adalah hasil bagi. Oke, hasil bagi hx. Kemudian yang terakhir ada sx. Nah, sx itu adalah teman-teman? Sisa. Nah, sisa dari pembagian yang dimaksud. Oke, sisa. Seperti ini. Oke, bisa dipahami? Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan kita ada operasi sebuah bilangan ya, pembagian sebuah bilangan. Misalkan aja Kak Furkon punya dibagi apa gitu. Kita buat contoh aja sebentar. Oke. Misalkan kita tulis saja 8 dibagi dengan berapa? Katakanlah 3. Nah, 8 bagi 3 itu berapa? Nah, berarti kan 2, sisanya berapa? Sisanya 2 ya teman-teman. 2 kali 3 ditambah 2. Nah, ini sudah seperti ini ya kan. Jadi 8 itu katakanlah posisinya sebagai yang dimaksud ya. Jadi suku banyak yang dimaksud. Kemudian
2 ini adalah disebut HX atau hasil bagi. Kemudian 3 ini disebut GX atau pembagi. Kemudian 2 ini disebut sisa atau SX. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu contoh soal ya. Satu contoh soal. Satu contoh soal. Kita akan bahas satu contoh soal ya teman-teman. Jadi akan terbahas satu contoh soal di dalam video ini. Contoh. Seperti ini ya teman-teman. Jadi misalkan aja kita tentukan aja, misalkan ada ini soalnya adalah hitunglah atau tentukan ya kan, tentukan hasil bagi hasil bagi dari seperti ini teman-teman, tentukan hasil bagi dari ini. Misalkan ada sebuah polinomial, kita tentukan dulu polinomialnya bahwa fx. Ini ya teman-teman. Jadi hasil bagi dari, katakanlah ini 4x pangkat 3 ditambah dengan 13x ditambah dengan 33. Ini ini dibagi dengan katakanlah 2x ditambah 3. Seperti ini teman-teman. Jadi kita akan mencari hasil bagi dari 4x pangkat 3 ditambah 13x ditambah 33 dibagi dengan 2x ditambah 3. Ini. Jadi ini caranya kita buat pembagian bersusun dulu ya kan, seperti ini. Ini mirip pembagian yang sudah teman-teman pelajari di jenjang SD ya teman-teman. Jadi 4x pangkat 3 ditambah 13x ditambah 33. Dibagi dengan 2x tambah 3. Seperti itu. 2x tambah 3. Nah, pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman perhatikan pangkat tertingginya ya. Pangkat tertingginya adalah ini ya. Jadi masing-masing yang di kanan dan kiri. Ini yang di kanan kan pangkat 3, kemudian yang di kiri itu adalah pangkat 1 ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman bagi aja 4x pangkat 3 dibagi 2x, itu hasilnya adalah 2x kuadrat kan teman-teman. 2x kuadrat. Kemudian 2x kuadrat ini teman-teman kalikan dengan 2x tambah 3. Hasilnya adalah berapa? 4x pangkat 3 ditambah dengan 2x kuadrat kali 3. Ayo berapa? Berarti 6x kuadrat. Seperti ini teman-teman. Kemudian ini teman-teman kurangi aja ya teman-teman. Ini teman-teman kurangi. Nah, di situ teman-teman lihat 4x pangkat 3 itu kalau dikurangi dengan 4x pangkat 3 itu hasilnya berapa? Habis kan. 4x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 3 itu habis. Kemudian di sini 13x dikurangi 6x kuadrat. Itu berapa? Ini sorry ya, ini ada kesalahan. Ini ditambah, itu 33-nya turun. Ini bukan 7 ya teman-teman, sorry, ini 13 dikurangi 6, tapi benar 7, cuma tidak ada jenis ya teman-teman. Kita lihat, teman-teman perhatikan di situ yang satunya x, yang satunya x kuadrat. Yang satunya x, yang satunya x kuadrat. Sehingga ini ada sedikit kesalahan, maka kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Ini 7x, bukan 7x pangkat 3 ya, sorry. Ini adalah kita tulis saja 13x dikurangi 6x kuadrat ya harusnya. Sorry. Ini kita hapus dulu.
Kita hapus, ini bukan 7x kuadrat tetapi 13x dikurangi 6x kuadrat. Oke, sebentar. Oke, kita hapus dulu sebentar. Oke. Nah, ini sudah ya. Kita hapus dulu. Oke. Nah, ini 7x kuadrat ini ada kesalahan. Kita hapus. Oke. Nah, ini berarti di sini kita ganti ya. Kita ganti 13x dikurangi 6x kuadrat itu adalah apa? Min 6x kuadrat. Nah, ditambah dengan berapa? 13x. Nah, seperti itu teman-teman. 13x. Kemudian tiga-tiganya bagaimana? Ya turun aja. Ditambah dengan 33. Oke. Kemudian seperti biasa teman-teman perhatikan yang tertinggi ya, pangkat yang tertinggi di sini apa x kuadrat, kemudian tetap di situ adalah 2x. Kalau min 6x kuadrat dibagi dengan 2x itu kan hasilnya negatif 3x. Kemudian kita kalikan lagi min 3x kali 2x plus 3 berarti min 6x kuadrat. Nah, kemudian min 3x ditambah dikali 3 berarti kan min 9x. Nah, seperti itu. Min 9x. Nah, kemudian ini teman-teman bisa kurangi ya. Kita kurangi set. Nah, min 6x kuadrat min 6x kuadrat. Nah, hasilnya kan habis. Min 6x kuadrat ditambah 6x kuadrat habisnya 0. Berarti langsung aja kita ke sini. 13x min 9x. Berarti kan hasilnya 13x ditambah dengan 9x, ya kan? 13x tambah 9x berarti 22x ditambah dengan 33. Nah, seperti ini. Kemudian lagi-lagi kita perhatikan pangkat yang tertinggi, ya kan? Pangkat yang tinggi adalah ini 22x, kemudian yang sana adalah tetap 2x ya. Nah, berarti nanti 22x bagi 2x hasilnya plus 11. Oke, jadi nanti 11 teman-teman kalikan lagi dengan 2x plus 3, hasilnya adalah 22x ditambah dengan 11 kali 3 itu 33. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman ini bisa kurangkan ya kan, karena sudah nggak ada sisa ya kan, berarti di sini 0. Jadi yang terakhir ini adalah sisanya ya, karena yang pembaginya itu pangkat 1 ya, sehingga sudah kalau pangkat 0 ya itu sisanya ya yang di bawahnya. Jadi 0 ini merupakan sisa dari hasil pembagian ini ya kan, hasil dari pembagian 4x pangkat 3 ditambah 13x ditambah 33 dibagi dengan 2x plus 3. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti hasil baginya kita peroleh yang ini ya kan. Sisanya 0, hasil baginya 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 11. Itu adalah jawaban akhirnya ya. Jadi yang kita cari itu adalah hasil baginya. Kita tulis. Jadi hasil baginya, oke. Jadi hasil bagi dari pembagian ini, hasil bagi dari pembagian ini itu adalah 2x kuadrat. Kita tulis 2x kuadrat dikurangi dengan 3x. Nah, kemudian ditambah dengan berapa? Ditambah dengan 11. Oke. Seperti itu ya, teman-teman. Konsep dari teorema sisa. Oke, saya kira cukup ya untuk video pembahasan polinomial subbab yang kedua, yaitu tentang teorema sisa. Semoga bermanfaat. Ditunggu video subbab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.